Baik, ini halaman tampilan awal ya. Saat kita membuka PowerPoint ya. Saat kita membuka PowerPoint, ini halaman tampilan awal kita. Lalu kita mengawalinya, kita mengenal ini ya. Ini untuk home ini kita mengedit dasar. Jadi di sini akan ada nanti sebagaimana kita copy, memotong, baru menempelkan, lalu kemudian ini menambah slide. Jadi setelah ketik ini, habis slide-nya. Kita tambah, bisa pakai ini. Nah, atau tekan saja kursornya di sini, tekan enter saja. Enter. Dia nambah. Ya toh? Oke, kalau mau naik ini namanya scroll bar ini, kasih naik ke atas. Jangan lupa untuk melihat nomor urut slide-nya, nomor 1, 2, 3. Oke. Slide-nya modelnya ini, dia modelnya portrait ya. Oke, ini slide-nya. Kalau mau melihat model-model slide-nya, dia ada banyak. Nah, nih. Saatnya Anda mau buat slide yang tampilannya untuk model seperti ini, apa ini, pakai seperti pembagian ya, kolom. Nah, ada kolomnya. Ya, kan? Jadi bisa ketik di sini, bisa ketik di sini. Oke, nanti kita pelajari yang begini. Nah, sekarang ini ada click to add title. Ini kita untuk menambahkan judulnya. Judul presentasimu apa? Itu. Ya. Kalau untuk di sini PowerPoint, ukuran hurufnya kita sesuaikan untuk mudahnya dilihat orang. Jadi biasanya yang ideal itu tergantung Anda mau menghadiri ada di ruangan apa. Biasanya itu kalau untuk judul ini 44 ini sudah bisa. Tapi bisa dikecilin juga. Tergantung banyaknya kalimat. Misalnya tadi apa? Mengenal antikristus, itu mengenal antikristus. Contoh. Lalu kemudian ini tempat judul. Kalau dia panjang kalimatnya bisa. Kalau mau dibesarkan tinggal blok, tambah besar di sini. Nah, ini dia. Nah, bisa kan? Mau lebih kecil juga bisa di sini. Sesuaikan saja. Ini subtitlenya bisa dijelaskan apa misalnya? Penguraian berdasarkan ini misalnya bisa penguraian berdasarkan data-data Alkitab. Bisa. Oleh siapa? John Reremi, Indo. Contoh. Itu? Nah, sudah. Nah, Anda bisa ganti untuk buat dia ini. Bisa diganti warnanya juga di blok. Yang penting sebelum mengubah di blok dulu. Blok dia baru ubah warna. Ini untuk mengubah warna tulisan. Nah, cantik toh? Nah, mau dibuat tebal atau miring sama seperti mengetik di Word. Sudah, ini selesai halaman slide awal kita. Lalu berikutnya untuk mulai mengisi. Ada nggak judulnya? Misalnya ada pendahuluan. Contoh, pendahuluan. Oke ya toh? Kalau Anda buat kalimatnya ketik. Jadi cara menginputnya ada dua. Dengan mengetik langsung atau mengcopy dari data yang sudah ada. Ya, kalau mengetik langsung seperti biasa, tinggal ketik saja. Tinggal backspace, delete ini. Mulai ketik. Atau membuat paragraf juga bisa pakai tab. Pakai tab ini. Oke. Banyak orang percaya yang bingung itu mengenai sosok atau pribadi anti Kristus. Kecenderungan ini tampak dari banyaknya hal-hal yang ada di dunia yang dihubungkan dengan anti Kristus. Sebut saja seperti komputer, kode barcode, barang, dan yang terbaru ialah
mengenai vaksin COVID-19. Contoh, ini kalau kita mengetik. Tapi kalau Anda sudah punya file, ya bisa di-copy dari file, buka. Buka Word-nya. Anda buka file Word-nya yang ada. Dari file Word yang ada ini, Anda copy. Copy dia. Copy seperti biasa, Ctrl C, tekan tombol Ctrl C atau tekan ini, pilihan copy nih. Copy. Sudah, lalu Anda buka ini PowerPoint. Lalu buka PowerPoint-nya. Oke. Lalu paste. Nah, sudah. Cepat kan? Ini mau diapain? Bisa dihapus, bisa dibuat bentuk paragraf baru, tekan tab juga bisa. Kamu perlu judul nggak? Kalau nggak perlu judul bisa dihapus. Sebenarnya kalau ini dibiarin aja, dia nggak tampil kok. Jadi garis-garis ini, yang ada tulisan click to add title ini sebenarnya nggak ada. Ini hanya membantu saja. Contoh ya, kalau kita print ya, Bapak tampilkan halaman ini ya. Nggak ada di atas ya, Dok? Tidak ada dia. Jadi itu dia hanya memandu kita saat mau mengetik saja. Tapi saat mau dipresentasikan dia tidak tampil. Ini kan ada, Dok? Jelas sekali ya. Seperti ada garis-garisnya, ya toh? Lalu ada tulisan click to add title. Tapi ini sebenarnya hanya apa? Pembantu saja, semu. Saat kita coba tampilkan dia, tidak ada. Jadi, Anda boleh mengabaikannya. Kalau Bapak juga kadang suka menghapusnya ya. Apa-apa itu pilihan terserah. Cara menghapusnya di sini, tekan dia sampai berubah ya. Sampai dia ini, panahnya ini berubah. Oke. Klik, tekan delete. Bisa. Lalu sesudah itu, Anda ini tambah lagi. Oh ini kurang besar, Anda besarkan tabelnya bisa. Klik naik ke atas. Nah, ya toh? Hurufnya membesar, hurufnya begitu dibesarkan tabelnya, kolomnya, kotaknya, hurufnya langsung membesar juga otomatis. Menyesuaikan. Ya toh? Belum. Nah. Tapi yang idealnya dia jangan sampai terlalu penuh lah semua, ya kan? Oke. Nah, sekarang Anda bisa merapikannya. Ini ya cara memasukin ketikannya ya. Cara memasukinnya. Sekarang kalau sudah Anda masukin, kalau mau mengedit ini tinggal disorong ini aja. Ini ada kotak-kotak di tengah nih, ya toh? Perhatikan ini. Sampai dia berubah jadi panah. Lihat ya kan? Berubah jadi panah, klik. Baru tahan, baru tarik. Nah, bisa. Ini lihat ya, ada kotak-kotak ya. Kalau begini kan dia hilang, tidak ada. Begitu diklik di tengah, dia tampil. Ada kotak, 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 kotak. Nah, kalau ini diklik, arahkan dia. Berubah jadi panah. Lalu klik. Itu artinya dia siap. Mau digeser juga bisa. Nah. Kalau digeser begini, Anda tampilin. Tampilnya cuma setengah. Karena dia mau tampil hanya di layar yang putih ini. Sudah diatur begitu. Oke, tinggal geser saja. Pindahkan dia juga bisa. Saya mau mengganti warna, tidak usah terlalu bervariasi. Tapi mana di mana perlu, silakan. Mana yang mau ditekankan. Kalau mau buat tebal bisa buat tebal, mau buat miring bisa buat miring, mau buat garis bawah bisa garis bawah.
Ya, disesuaikan saja sama seperti mengetik di Word. Sudah ya? Oke, ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau memasukkan ini kolom insert ini. Mau memasukkan sesuatu. Misalnya mau memasukkan apa? Tabel. Bisa memasukkan tabel. Nah, ini. Ya, ini dulu tabel, ya toh? Sudah memasukkan tabel ini. Mau presentasi buat apa ini? Ini nama petugas. Lalu ini jadwal. Ini apanya? Tugas. Ini hari contoh. Ini keterangan. Ya kan? Tinggal isi aja. Isi dia. Kalau kurang tabelnya gimana Pak? Mau nambah tabelnya? Ini lihat ini. Ini Bapak ada buat. Tekan tombol tab. Nah, nambah dia. Ya kan? Kalau mau dihapus seperti biasa, tinggal gini aja, delete aja. Ctrl X. Ya, di-cut dia. Nah, kalau mau hapus. Oke. Saya masukin tabel. Tinggal dilatih aja, yang penting sudah tahu dulu. Oke. Sekarang kita masukin gambar, picture. Ada dua cara. Cara yang pertama adalah masukin dari sini. Klik ini, picture. Oke. Pilih gambar, klik. Insert. Klik. Pilih yang mana mau dimasukin. Itu. Baru pilih insert. Sudah. Jadi berikutnya mau tambah tulisan di sini. Misalnya Tuhan adalah gembalaku misalnya. Gitu. Mau tambah tulisan gimana? Bisa juga dari sini. Tuhan adalah gembalaku, contoh. Oh, nggak kelihatan Pak. Tertutup dia. Banyak caranya. Cara yang pertama, copy dia nih. Copy, paste. Nah, kelihatan toh? Tuhan adalah gembalaku. Atau tulis misalnya siapa ini? Arvius Ganteng. Contoh. Baru ganti warnanya. Bisa ganti warnanya apa? Biar cocok. Kasih putih. Bisa. Kasih kuning. Bisa. Sesuaikan dengan selera. Baru kasih gambar love di sini. Contoh. Sudah ya? Nah. Oh, kelebihan Pak, katanya ya toh. Caranya apa? Bisa dikecilin. Ya toh? Bisa dikecilin. Ulang. Oke, bagus. Dari pertama bagus. Bapak suka begitu. Ini dipresentasikan ya toh. Oh, begitu ya. Oh, begitu ya, ya toh. Sampai rumah taruh. Ya, ulangi ya. Ada banyak cara. Cara yang pertama itu kan dari sini ya. Dari dia insert ini. Ya toh? Insert, ada banyak cara ya. Baru pilih picture. Baru saat picture itu gambarmu ada di mana? Oh, ada di drive D. Tinggal pilih saja. Oh, ada di flash disk. Berarti ada colokan flash di sini. Ya toh? Tinggal pilih saja dia ada di mana. Nah. Oh, ada di sini contoh. Misalnya ini. Tinggal pilih insert, klik insert. Sudah, dia sudah masuk. Tinggal geser saja. Ya toh? Geser saja dia kemana.
Ulang lagi ya, Bapak ulangi lagi. Insert, perhatikan ini insert ya. Feature. Oke, cari gambar lain lagi. Nih, klik yang kita mau masukin. Kalau mau dua, bisa dua. Terserah. Misalnya ini. Dua, insert. Ada dua gambar ini. Tinggal pisahkan dia satu-satu. Nah. Kalau mau dua, ya, tinggal atur saja. Sudah. Gitu ya. Masukin gambarnya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, di sini juga sudah ada. Daripada cari pilih insert segala macam, ini di dalam ini ada ini. Ada toh? Nah, ada tulisannya insert picture. Klik. Sama juga. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga, cari file. Gitu. Cari file. Bapak. Ya. Nih. Ini, cari file ini. Filemu ada di mana? Ada di picture. Ya toh? Cari file dulu. Filenya mana? Ini. Contoh yang ini. Sudah? Sama seperti memasukin tulisan tadi. Copy dia. Ctrl C. Copy. Sudah copy toh? Sudah copy dia ya? Copy dia atau klik kanan. Pilih copy. Oke. Lalu kemudian buka itunya. Buka PowerPoint-nya ya. Oke. Tadi sudah di copy ya? Oke. Tinggal di paste. Paste. Sama juga seperti Word bisa. Tinggal geser, besarkan. Oke. Bisa? Jadi caranya bisa dari sini, bisa dari sini. Ya toh? Bisa juga copy dulu gambarnya. Copy baru tinggal masukin. Sama saja. Oke. Ada bedanya tapi nanti di kemudian hari karena ini dasar-dasar toh. Lalu berikutnya mau mencari gambar clip art yang tersedia di sini. Nah, klik ini, clip art ini. Ini adalah gambar-gambar yang kecil, yang sudah menolong kita, yang sudah ada di komputer bawaannya. Klik clip art. Sudah? Sudah klik clip art. Nah, lalu pilih ini. Supaya gambarnya tampil yang ada di komputer Anda, semua komputer sama. Klik go. Sudah. Tinggal klik aja gini, dia masuk. Lihat. Masuk. Klik aja gini. Masuk. Baru mau cari apa aja isinya. Nih, ada banyak isinya. Klik aja. Masuk. Mungkin butuh ilustrasi apa ya toh? Untuk mau presentasi bisa lihat di sini. Masuk. Tinggal klik aja. Ini. Sudah. Klik aja. Bisa toh? Bisa diedit ini, bisa. Bisa. Tinggal diedit, mau kasih masuk dia warna apa. Ini dia. Garisnya mau dibuat warna apa? Warna kuning, lihat berubah warnanya. Coba buat merah. Berubah ya warnanya ya. Lihat ini. Bapak taruh sini supaya kalian lihat ya. Lihat ini. Shape outline. Jadi ini garis pinggirnya nih loh. Garis-garisnya nih. Bapak buat kuning. Jadi kuning toh. Merah. Jadi merah. Bapak mau buat tebal. Buat tebalnya sama atur. Nih. Bisa toh? Nah. Apalagi? Mau buat dia panah-panah, titik-titik. Bisa. Nah, oke.
Lalu mau buat isinya, warnanya ini, ganti warna pakai ini. Shape fill. Oke, pilih apa? Kuning. Jadi kuning. Hijau. Hijau. Sesuaikan warnanya dengan selera pacar Anda. Nah. Sudah. Sesuaikan selera siapa? Sesuai dengan layaknya untuk kita menampilkan gambar itu. Oke. Bisa ya? Itu untuk memasukin clip art. Masuk lagi di insert. Apalagi bisa kita masukin? Bisa memasuki screenshot, jarang. Bisa memasukin foto atau album. Ini sama saja seperti tadi itu ya. Nggak jauh-jauh beda. Oke. Lalu Anda mau buat banyak kreasi. Ini nih, ada banyak ini. Ini. Mau buat apa nih? Nih. Mau buat ini. Nah, baru dia mau gambar ini. Nah, dia kirim ke WA. Nah, baru kirim apa lagi? Gambar apa lagi? Mana nih gambar muka cemberut mana nih? Nah, oh nggak ada, muka bergerigi aja. Nah itu matahari. Nah, ada banyak. Cara menggantinya juga sama. Klik di sini, lalu ada tampil tulisan ini. Drawing tools. Kalau nggak tampil dia. Nggak ada kan? Nggak ada kan? Klik. Nah, klik drawing tools. Oops. Oke, klik drawing tools. Baru ini. Shape outline. Ganti outline-nya apa? Bisa ganti hitam. Oke. Outline. Ini untuk mengatur tebalnya. Ini mengatur warnanya. Ini mengatur bentuknya. Apakah dia garis-garis, titik-titik, ya toh? Sama. Ini untuk isinya, warna apa isinya kamu mau. Nah. Ya. Ada banyak ini. Jadi mau membuat apa nanti misalnya. Misalnya mau membuat pengumuman, ya toh? Bisa buat begini pengumuman. Nah. Ya toh? Pengumuman. Satu. Dana desa sudah masuk. Taruh sini presentasikan. Nah. Gimana Pak cara nambahnya Pak? Klik kanan, edit text. Nah, bisa. Pengumuman. Oh, satu. Dana kampung sudah cair. Dua. Yang cair belum bisa diambil. Ya. Tiga. Yang belum cair bisa diambil. Ya, 4. Yang tidak ambil cair. Contoh. Ya kan bisa diedit dong? Bisa dibesarin blok, dia besarin aja bisa. Ganti warna untuk pengumumannya, ganti seperti biasa aja. Ya, di insert ini banyak ya. Siap ini, banyak ini. Mau gambar bintang segi 6. Nah, itu. Bisa ya. Untuk ini dari insert bisa. Untuk mengkreasikan. Sekarang, nah, sekarang kita masuk ke desain. Nah, tadi kan monoton semua, ya toh? Kita mengenal pilihan-pilihan warna. Ini desain ini. Ini bawaan untuk Office 2010. Kalau Office-nya lebih bagus lagi 2016, 2019 lebih banyak lagi. Tapi di internet banyak juga. Contoh ini, saya mau presentasi ini cantiknya pakai yang mana ya? Pakai ini. Pakai ini bisa. Semua dia ganti. Ya tahu? Kalau mau ganti pakai mana? Pakai yang hitam. Bisa. Tinggal sesuaikan aja. Ini judulnya jadi ke bawah. Pakai yang ini bisa. Tinggal diedit, dirapikan aja. Bisa? Pak, saya mau ini begini, tapi ini lain. Ini mau pakai yang ini. Bisa, caranya gini. Klik di sini. Ini dia.
Kan Anda pilih slide-nya yang mau diganti. Perhatikan ya, kalau Anda klik di sini, lalu klik langsung, semua berubah. Ya kan? Semua berubah. Iya toh? Nah, bagaimana caranya supaya tidak semua berubah, Pak? Misalnya ini Bapak mau ganti blok dia, Bapak mau ganti dengan yang lain. Gampang, caranya gini. Ini, pilih ini, jangan langsung klik. Klik kanan dulu. Klik kanan sudah. Apply to selected. Selected kita sudah pilih tadi, slide 3. Ya kan? Pertama, klik dulu slide mana yang mau Anda ganti. Beda. Klik. Sudah? Sudah ya? Sudah dipilih. Oke. Sudah pilih, sekarang baru pilih model yang Anda mau. Saya mau pakai yang ini. Jangan langsung klik. Kalau klik, semua berubah. Klik kanan dia. Apply to selected slides. Hanya dia aja yang berubah. Bisa nggak? Nah, ulangi lagi. Untuk yang ini. Bapak mau ganti yang ini ya. Bapak mau ganti slide 5. Klik dulu slide 5 yang mau diganti. Kalau mau 4 dan 5 boleh, klik dulu. Baru pilih. Mau pakai mana? Pakai ini. Baru klik kanan. Apply to selected. Tadi kita pilih slide 4 dan 5. Maka yang berubah 4 dan 5 saja. Bisa? Itu membuat variasi. Anda bisa buat slide juga, buat sendiri juga bisa. Tapi yang dasar-dasar ini dulu, ya. Sudah. Oke. Ini untuk slide. Untuk desain sudah. Nah, di desain ini juga ada pilihan untuk mengatur. Ada saatnya Anda butuh gambarnya melebar. Seperti ini. Oh, ini bisa memanjang. Nah, jadi panjang-panjang dia. Nah. Beda toh? Landscape. Disesuaikan dari sini. Sudah ya? Oke. Nah, sekarang kita mau masuk, kan misalnya seperti ini ya. Bapak mau presentasikan ini. Kadang kan orang mau presentasikan kan nggak sekali tampil semua. Misalnya ya, Bapak presentasikan ini ya. Kalau mau presentasikan dia bisa pakai yang ini F5. Tekan F5 atau dia ini. Kalau ini untuk memulai dari yang tampil. Tekan F5. Ini dia kan polos sekali ya, cuma begini-begini aja. Ya toh? Nah, kita butuh untuk menampilkannya. Transisinya. Perhatikan. Transisi ini untuk mengatur bagaimana dia ditampilkan. Pergantian antar slide-nya seperti apa. Bapak mau buat misalnya seperti ini. Contoh ya. Nih. Nanti apa yang terjadi, lihat. Ya, misalnya Bapak blok dia, buat semua. Bapak buat begini misalnya. Oke, tekan F5. Oke. Supaya ini satu-satu bisa. Misalnya itu dibuat begitu. Yang ini Bapak mau ganti pakai yang ini. Yang ini Bapak mau ganti pakai yang ini. Yang ini Bapak mau ganti pakai yang ini. Bisa. Dia nggak kepilih tadi. Bisa diatur lah, oke? Bisa ya? Itu fungsinya di transisi. Misalnya Anda buat ini, lihat previewnya seperti apa. Oh, nanti dia seperti ini. Anda buat ini, previewnya seperti apa. Oh, seperti ini. Itu dia. Ini untuk melihat hasilnya. Sudah ya, itu namanya apa? Transisi. Pergantian antar slide-nya. Oke? Supaya dia ya tidak monoton, mau tampilnya itu hidupnya kaku banget kayak Krishna.
Bapak bercanda aja. Jadi dibuat. Oke, itu di transisi. Sekarang kita masuk di animasi. Apa fungsinya animasi? Animasi ini tadi kan transisi untuk pergantian antar slide. Animasi ini untuk menampilkan isinya seperti apa. Misalnya ini, Bapak mau tampilkan ini kan, lihat sekarang kalau Bapak tampilkan, dia cuma begini aja langsung tampil. Sekarang Bapak mau jatuhkan dia satu persatu tulisannya. Bapak klik di sini. Ya, pakai ini. Pilih di animasi ya, animasi. Klik di sini, lalu Bapak mau jatuhkan dia pakai ini. Nah, ya toh? Yang ini Bapak mau pakai yang modelnya dia tak putar, biar kepalanya pusing. Nah, sekarang Bapak tampilkan F5 untuk menampilkan. Nah. Tadi kan dia monoton langsung keluar teks toh. Sekarang ditekan dulu begini. Nah, ya toh? Ini fungsinya di animasi, animasi. Misalnya ini, kan kalau Bapak langsung presentasikan, langsung tampil semua, kan kurang ini. Biasanya kan orang nampilin satu-satu dulu ya toh? Bapak pakai animasi, klik animasi, baru Bapak pakai tampilkan dia, jatuhkan dia satu-satu, misalnya pakai ini. Nah, lihat ya, sekarang Bapak tampilkan dia. Oke. Jadi saat Anda mau presentasi, belum ngomong nanti kalau orang udah baca semua kan jadi kurang ini. Jadi tekan tombol 1, keluar 1. Tekan 1, keluar 1. Itu fungsinya di animasi. Tinggal lihat aja. Nah, ini dia. Oke. Ini untuk memberikan penekanan. Misalnya ini ya. Bapak buat ini, dia kasih ini. Nah. Sudah? Nah, ditekankan lagi dia. Nah. Jadi ditegaskan gitu supaya di ini. Lalu kemudian ini kalau dia mau keluar, hilangnya itu menghilangnya itu tampilannya dari seperti apa dia. Nah. Jadi dia menghilang satu persatu. Ya, ya. Ini sudah animasinya ya. Oke, ini misalnya Anda presentasi from beginning, ini menampilkan dari awal. Tapi kalau misalnya nanti Anda sudah ada di slide yang ke ini misalnya sudah ke 37 kan nggak usah ditampilin dari awal lagi ya toh. Misalnya Anda mau ini slide 6 ya. Mau langsung dari slide 6. Ini dia from current slide. Ini current slide ini. Jadi yang ditampilin langsung dari slide 6. Ya toh? Misalnya ini banyak gambar kan? Iya toh? Kalau sekali Bapak tampilkan gini, langsung keluar gambarnya. Kita bisa mengatur gambar mana yang duluan keluar. Caranya klik ini. Pertama klik gambar ini. Anda mau ini nomor 1, klik ini, pilih animasi. Pilih misalnya yang ini biar cepat. 1. Yang kedua mana? Yang ini. Klik gambar yang kedua, pilih ini. Ini yang ketiga mana? Ini. Klik gambar, pakai yang ini. Yang keempat mana? Ini. Pilih ini, ini. Yang kelima mana? Ini. Yang keenam mana? Pilih misalnya ini. Jadi Anda atur. Sekarang dia tampilnya berdasarkan urutan tadi. Jadi kita bisa mengatur. Cara mengaturnya pakai animasi. Bisa ya? Bisa. Oke. Nanti Bapak ini kirim linknya supaya kalian bisa nonton lagi ya. Oke. Nah. Oke. Sudah. Apa lagi? Untuk dasar-dasar mungkin itu sudah
Cukup ya. Selebihnya tombol-tombol untuk mengetiknya sama dengan Word. Sama dengan di Office Word ya. Misalnya ini dia ada di home ini. Untuk copy segala macam itu ada. Copy paste semua ada. Ini sudah ada kotak-kotak untuk lihat gambar yang mau dimasukin. Atau misalnya mau buat nama si ini. Ini Sartiem Mandacan ini misalnya. Nih. Kita klik sini. Edit text. Sartika Mandacan. MPD. Sudah. Saya. Pak, bagaimana Pak? Misalnya begini, Anda ada di dalam halaman. Di dalam halaman, ini perhatikan ini. Ini tidak ada tempat untuk mengetik. Ya toh? Ada waktunya nanti Anda ketemu kan enak, ada tempat untuk mengetik. Tapi kalau ketemu layar seperti ini gimana nih? Tidak bisa diketik. Ini gimana ini? Tidak bisa diketik. Nah, bisa Anda dengan cara kalau Anda mau copy, bisa aja dengan cara seperti biasa ya. Dengan cara copy misalnya seperti biasa, bisa juga. Ini filenya, ya toh, Anda copy. Ya toh? Copy dia, Ctrl C atau copy sini. Sudah copy lalu kemudian Anda masuk ke PowerPoint. Ya toh? Masuk ke PowerPoint baru seperti biasa pilih paste. Langsung dia langsung buat kotak sendiri. Ya toh? Pak, kotaknya nggak bisa dibesarin, Pak. Itu bagaimana, Pak? Ya, kalau begini dia nggak bisa dibesarin. Cara membesarkannya apa? Pakai enter. Atau perbesar hurufnya. Bisa tahu? Baru geser. Itu cara yang pertama. Dengan cara copy yang mau kita masukin. Cara yang kedua, kalau layarnya begini nggak ada tempatnya, ya toh, bisa juga sebenarnya dengan cara Anda pilih new slide. Nah, pilih new slide sudah jadi ada. Yang tadi tidak ada bisa dihapus. Ya toh? Mengerti ya? Anda ketemu slide begini tidak ada tempat mengetiknya. Bisa aja dengan cara ini pilih slide baru. Ya kan? Kalau pilih slide baru yang ini cara ngapusnya ini gimana? Tekan delete aja, delete. Sudah terhapus. Itu cara yang kedua, mengganti. Cara yang ketiga dengan cara insert. Insert sudah. Ini text box. Nah, ada dia. Ada? Sejarah gereja Indonesia. Besarkan dia. Taruh di tengah. Ganti hurufnya. Kalau untuk judul itu bisa dibuat di atas 32 huruf untuk menampilkannya. Kalau sedikit dia ini bisa sampai 36. Disesuaikan kalau untuk judul. Kalau untuk isi itu juga disesuaikan. Jangan buat presentasi PowerPoint. Biasanya PowerPoint itu adalah poin yang berkekuatan. Namanya kan power, ada kekuatan tenaga. Poin. Jadi poin-poin yang ditekankan yang menjadi inti. Jadi biasanya pengguna PowerPoint tidak memindahkan seluruh isi Word-nya. Tetapi inti-inti itu sebabnya Anda sudah menguasai. Panduan garis besarnya, inti penjelasannya. Oke, begitu. Tapi kalau dalam beberapa orang ada presentasi makalah semua mau dimasukin juga, kalau sedikit makalahnya boleh. Tapi kalau makalahnya banyak, buat poin-poin inti saja. Bisa? Kalau ini makalah Anda tidak terlalu banyak, bisa dibuat semuanya. Nah, jadi untuk isi itu idealnya. Nah, ini perhatikan. Ini kalau 24 besarnya segini. Ya, paling tidak itu sebenarnya itu 28 lah atau 32. Ya toh?
Jadi 32. Jadi atur itu dia paling tidak idealnya itu di sekitar 32. Ya kan? Enak orang banyak. Coba kamu bayangin misalnya orang pakai, ya ini kalau ruangannya agak dekat. Bayangin kalau misalnya ini banyak ya. Pusing kan kamu ikut seminar, lalu tulisannya begini. Padat penuh dengan teks semua. Ya kan? Ya kan? Pusing 7 keliling. Nanti harus minum obat sakit kepala. Ya kan? Nah, jadi kita harus mendesain semenarik mungkin. Tetapi jangan karena membuat gambar-gambar ornamennya, orang jadi matanya teralihkan ke gambar-gambar yang bervariasi sekali. Jadi guna aksesoris itu membuat dia menarik itu, supaya orang bisa fokus kepada penyajian kita. Ada orang kadang dibuat gambar-gambar lari, gambar maraton, gambar ini, ada banyak ya, itu namanya gambar-gambar GIF yang bisa bergerak. Ada dibuat gambar-gambar orang begini terus. Jadi saat Anda menyajikan presentasi, orang melihat keliling-keliling gambar-gambar yang itu. Nah, itu nggak baik juga. Begitu ya. Jadi tetap kalau Anda membuat variasi gambar, misalnya menjelaskan, Anda presentasi tentang manajemen keuangan gereja. Ya, gambar mata uang, gambar orang yang pelit, gambar uang yang dimasukin ke mulut, itu boleh satu gambar dibuat. Tapi kalau Anda buat gambar-gambar berwarna, gambar-gambar yang bergerak terlalu banyak, nanti teksnya itu, pesan Anda itu tersembunyikan. Orang-orang jemaat itu nanti akan melihat kepada animasi-animasi yang kamu buat itu. Jangan. Tetap fokus kita bagaimana membuat mereka fokus kepada ini. Jadi kalau Anda membuatnya ya seperti ini, ya mungkin bisa dirapikan lah. Dirapikan, oh ini kurang ke tengah, diketengahkan sedikit lagi. Ya toh, bisa dibuat ini rata tengah misalnya, oh kurang bagus. Rata full, mungkin begini, oke. Bisa diatur, ya toh? Bisa di ini. Kalau misalnya ini ditekankan, bisa ini lebih besar. Karena ini yang ditekankan. Nah, ya toh? Lebih besar dia. Baru ini dikasih warna merah bisa. Ya toh? Tinggal disesuaikan saja. Kalau membuat variasi warna juga boleh. Tapi jangan misalnya ini dibuat merah. Baru ini dibuat lagi warna apa nih? Warna biru. Ini dibuat lagi warna kuning. Ini dibuat warna hitam. Nah, ini juga membuat orang juga nggak bisa. Jadi paling tidak itu supaya tidak terlalu monoton, paragraf satu dengan yang lain itu dibuat juga warna-warna yang sejuk. Dilihat suasananya. Kalau malam berarti butuh yang tajam jelas. Nah, ya, warna hitam itu bagus. Tinggal supaya tidak hitam semua dikreasikan. Gitu ya. Kalau ini kurang baik ini semua ini kamu bukan presentasi ide, kamu sudah mempresentasikan warna-warna. 1-2 buah gambar untuk mendukung ide boleh. Tapi hati-hati membuat gambar terlalu banyak, apalagi animasi bergerak. Oke? Sudah. Sekarang ini sudah. Bapak pikir ini aja dulu. Lalu kemudian nanti Anda bisa simpan ke flash disk, save as. Ya? Simpan, baru pilih flash diskmu di mana. Misalnya ini flash diskmu, simpan dia. Ya. Latihan. Oke. Sudah ya. Jadi Bapak pikir mungkin itu untuk dasar-dasar awal sekali. Tinggal Anda mulai praktekkan, mulai dibuat semenarik mungkin. Insert untuk memasukkan, ya, itu ada banyak itu. Tapi untuk dasar tadi cukup. Nanti untuk memasukin video dan yang lain memutar sendiri kita akan buat waktunya. Lalu kemudian desain tadi untuk membuat pilihan tampil template-nya. Transisi itu untuk pergantian antar slide-nya. Animasi itu untuk bagaimana menampilkan penyajian isinya supaya tidak monoton satu persatu atau jatuhnya seperti apa. Nah, lalu kemudian slideshow ini bagaimana untuk menampilkannya ya. Tampil dari awal atau tampil saat kita klik
yang tersendirinya. Bisa ya? Nanti ada waktunya kita mengatur tentang presentasi supaya saat Anda menyajikan orang lain bisa ini. Nah, gitu ya. Oke, Bapak pikir untuk dasar-dasar awal cukup? Bisa ya? Tinggal diulangi nanti ya, diulangi. Oke, cara mengetiknya sama dengan yang lain ya, mengganti huruf, mengganti apa semua ada di sini. Jadi idealnya paling tidak itu dia di 28 atau 32. Jangan sampai dia lebih kecil sekali, nanti itu kurang baik. Oke? Untuk ini sampai di sini ya.